perkembangan anak sendiri, sebenarnya parenting itu gaya pola asuh itu ada 4, yaitu autoritatif, otoritarian, neglectful, sama yang permisif gitu ya. Intinya dari 4 pola asuh ini ada orang tua yang pengen 100% mengontrol dirinya itu menjadi 100% kontrol, anaknya cuman sebagai robot gitu ya. Ada juga orang tua yang kontrolnya 100% di anak. Jadi kalau anak pengen apa, dia nangis, dia teriak, oke, diturutin gitu ya. Jadi kontrolnya 100% ada di anak. Kemudian ada juga orang tua yang tidak punya kontrol sama sekali terhadap anaknya. Ya udah, dibiarin aja, anaknya mau apa aja terserah gitu ya, nggak peduli gitu. Dan ada juga orang tua yang tahu porsi mana yang baik ketika dia harus mengontrol ataupun melepas. Ini kita sebut dengan authoritative parenting yang sekarang coba saya terapkan. Dan pada perkembangannya nih Mbak Tiur, banyak sekali jenis-jenis dari aliran, saya katakan ya, dari authoritative parenting ini. Dia bisa disebut dengan gentle parenting, respectful parenting, ada mindful parenting gitu. Tapi pada dasarnya kalau kita tarik ke psikologi perkembangan anak, itu adalah authoritative parenting. Jadi secara garis besar memang ada 4 macam variasi gitu ya Mbak dari gaya parenting. Nah, dari bermacam-macam variasi gaya parenting ini, gimana sih Mbak cara mengetahui mana nih gaya yang paling cocok untuk keluarga kita gitu Mbak? Ada tipsnya nggak? Baik, sebenarnya kalau menurut penelitian di keluarga manapun, authoritative parenting adalah parenting yang terbaik gitu ya. Jadi karena tapi otoritatifnya ini kita sesuaikan dengan kondisi ke rumah kita, karena satu rumah dengan rumah lain tentunya berbeda ininya keadaannya. Belum lagi kalau misalnya di Indonesia itu agamanya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, status kelas ekonominya berbeda-beda, tentu masing-masing keluarga punya dinamikanya masing-masing. Jadi kalau ditanya apa yang paling tepat untuk kita terapkan, sebenarnya itu adalah authoritative parenting, tapi sesuaikan dengan keadaan kita di rumah. Jadi tetap ada penyesuaian gitu ya Mbak, dari mungkin pakem-pakemnya gitu. Ada penyesuaian lagi sesuai dengan kondisi keluarga masing-masing gitu ya Mbak. Nah, lalu apa sih Mbak manfaatnya kalau kita udah menerapkan misalnya authoritative parenting yang tadi sesuai gitu misalnya sama keluarga kita tuh, apa sih Mbak manfaatnya? Oke, manfaatnya sebenarnya yang paling dasar adalah kita punya hubungan komunikasi yang sehat dengan anak kita, gitu. Yang terjadi di banyak masyarakat Indonesia sekarang adalah anak-anak nggak punya komunikasi yang baik dengan keluarganya. Ketika komunikasi yang nggak baik ini terjadi, terjemahannya ini jadi banyak. Ada anak-anak yang sukanya main di luar, mulu nggak betah banget di rumah, gitu ya. Sampai orang tuanya bingung, kamu kenapa sih kelayapan mulu, kerjanya nggak pernah betah duduk di rumah, gitu. Padahal itu adalah soal komunikasi gitu. Ketika dia mau curhat sedikit aja ke orang tuanya, mau terbuka sedikit, langsung dihujani dengan ceramah-ceramah. Anak kan langsung menutup diri. Ketika dia curhat, udah duluan dijudge, dikasih nasihat tanpa didengarkan gitu kan. Anak kan cenderung merasa males. Dia kemudian carilah validasi di luar, dia cari tempat cerita di mana dia diterima tanpa ceramah-ceramah tersebut gitu. Jadinya lebih betah sama temen-temennya di luar dibandingkan di rumah. Jadi ketika kita menerapkan authoritative parenting, sebenarnya kita sedang melatih anak kita untuk menjadi manusia yang memiliki daya adaptasi yang baik. Seperti yang kita ketahui sebenarnya yang paling berhasil dalam hidup ini gitu ya, di alam semesta ini adalah orang yang paling cepat beradaptasi, bukan orang yang paling kuat. Makanya banyak yang takut nih, oh kalau aku pakai pola parenting yang lembut-lembut, nanti anakku jadi lembek. Dunia ini kan keras, anakku juga harus keras orangnya gitu. Padahal dengan menjadi orang yang keras, anak kamu itu nggak akan sukses loh dalam hidupnya justru gitu. Karena dia nggak mampu beradaptasi. Contoh simpelnya aja gitu ya, banyak kita lihat yang terkini misalnya kasus kekerasan dalam rumah tangga di rumah tangga seorang artis. Kalau saja artis tersebut mampu menahan dirinya untuk tidak impulsif saat marah dan dia tidak melakukan KDRT,
dia akan jadi ada di tempat yang tinggi banget loh, karirnya bagus gitu ya, image-nya di masyarakat bagus, tapi karena nggak punya impuls kontrol, nggak bisa dikontrol emosinya, hancur gitu. Jadi sebenarnya nggak berbahaya kok kalau kita memperlakukan anak kita lembut, karena kita sedang mempersiapkan dia untuk menjadi manusia yang adaptatif.